Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari bab 2 tentang struktur atom, subbab yang terakhir yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam setiap lintasan atom. Dengan mengetahui konfigurasi elektron, kita dapat menentukan nomor golongan, nomor periode, dan elektron valensi. Terdapat dua cara penentuan konfigurasi elektron, yaitu yang pertama cara perkulit atau cara KLMN atau cara Niels Bohr, dan yang kedua cara persubkulit atau cara mekanika kuantum. Untuk cara perkulit hanya berlaku untuk golongan utama atau golongan A, sedangkan untuk cara persubkulit berlaku untuk golongan utama atau A dan bisa juga digunakan untuk golongan transisi atau golongan B. Sekarang kita lihat untuk konfigurasi elektron perkulit atau konfigurasi elektron Niels Bohr. Elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang disebut kulit-kulit elektron atau disebut juga dengan lintasan atom. Elektron yang berputar pada jarak rata-rata yang sama dari inti itu akan menempati kulit yang sama. Untuk mempermudah mempelajarinya, maka kulit atom diberi tanda K, L, M, N, dan seterusnya. Susunan elektron dalam lintasan atau tingkat energi itulah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jumlah elektron maksimal yang ada di dalam setiap kulit atom itu sama dengan 2N kuadrat, di mana N sama dengan nomor kulit atau lintasan elektron. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini nomor kulit atau N dimulai dari N1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan sampai 7. Kemudian tadi sudah Ibu bilang bahwasanya untuk mempermudah, maka kulitnya diberi lambang K, L, M, N, U, P, dan Q. Nah, untuk jumlah maksimum elektron, itu tadi ada rumus 2N kuadrat. N adalah nomor kulit atau lintasan elektron. Jadi di sini 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Kemudian 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8 dan seterusnya sampai kulit ke-7. Nah, yang perlu diingat di sini ketika mengerjakan operasi matematika ini, maka yang kuadratnya harus dikerjakan duluan baru dikali 2. Contohnya di sini misalnya 2 kali 7 kuadrat, maka 7 kuadratnya dikerjakan terlebih dahulu baru dikalikan 2. 7 kuadrat sama dengan 49, dikali 2 sama dengan 98. Ya, jadi seperti itu. Ketika kalian membuat konfigurasi elektron menggunakan cara kulit, ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti. Nah, di sini merupakan urutan pengisian elektron. Aturan yang pertama, kulit K diisi penuh terlebih dahulu maksimum 2 elektron. Jika kulit K sudah terisi penuh, dilanjutkan dengan kulit L, maksimum 8 elektron. Jika kulit L penuh, dilanjutkan kulit M. Nah, di sini ternyata kulit M penuh dengan 8 atau 18 elektron. Kulit M penuh dengan 8 elektron jika elektron yang tersisa kurang dari 18, tapi lebih dari 8. Kemudian kulit M penuh dengan 18 elektron jika elektron yang tersisa lebih dari 18. Jika kulit M sudah penuh, kemudian elektron akan menempati kulit N. Kulit N penuh dengan 8, 18, dan 32 elektron.
Kulit N penuh dengan 8 elektron jika elektron yang tersisa kurang dari 18, tetapi lebih dari 8. Kemudian kulit N penuh dengan 18 elektron jika elektron yang tersisa kurang dari 32, tetapi lebih dari 18. Kulit N penuh dengan 32 elektron jika elektron yang tersisa lebih dari 32. Jadi nanti ketika kalian mengisi elektron pada orbital menggunakan cara kulit atau cara Niels Bohr atau cara KLMN, aturan inilah yang harus kalian ikuti ya. Nah, jadi jangan sampai lupa, ini adalah aturannya, aturan untuk pengisian elektron. Jadi ini urutannya seperti apa? Di sini harus kalian pahami terlebih dahulu. Contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron per kulit, elektron valensi, dan nomor golongan, nomor periode untuk atom K4019. Nah, jadi di sini diminta membuat konfigurasi menggunakan cara per kulit. Nah, baik, untuk mengerjakan soal ini, silahkan kalian buka kembali catatan kalian tentang urutan yang barusan Ibu jelaskan ya. Nah, ini Ibu tampilkan kembali gambar untuk konfigurasi elektron per kulit. Untuk atom K19, kita akan membuat konfigurasi elektronnya. Pertama kita buat dulu kulitnya KLMN. Jadi untuk kulit itu nanti sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan jumlah elektronnya. Nah, tadi pada aturan A, kulit K itu harus diisi terlebih dahulu, maksimum atau maksimal atau paling banyaknya 2 elektron. Jadi di kulit K kita isi dulu 2 elektron, taruh di sini 2. Kemudian untuk kulit L itu kita masuk ke aturan yang B tadi. Jika kulit K sudah penuh dengan 2 elektron, maka lanjut ke kulit L. L maksimum berapa elektron? Maksimumnya tadi adalah 8 elektron. Jadi di L kita isi 8 elektron. Kemudian kita lihat aturan C. Jika kulit L ini sudah penuh, maka lanjut dengan kulit M. Nah, di sini yang perlu kita pahami, untuk atom K itu kan dia memiliki nomor atom 19. Kalau dia atom netral, maka nomor atom sama dengan proton, sama juga dengan elektron. Sehingga di sini berarti elektronnya ada sebanyak 19. Nah, di sini kan pada kulit K dan L sudah diisi 2 dan 8. Jadi totalnya berapa di sini? Ada 10 elektron yang sudah disusun. Sementara totalnya adalah 19. 19 dengan 10 selisihnya berapa? Selisihnya 9. Berarti masih ada 9 elektron yang belum diisikan ke kulit. Pertanyaannya, untuk M itu kan dia maksimalnya berapa tadi? 18 elektron. Nah, sedangkan di sini tersisa 9 elektron. Apakah boleh 9 elektron ini kita masukkan semua ke M? Ya, bagaimana? Jadi, kalau misalnya dia tersisa 9, berarti masuk aturan yang mana lagi? Masuk aturan berikutnya, yaitu aturan C bagian 1. Kulit M dia penuh dengan 8 atau 18 elektron. Artinya apa? Jika elektron yang tersisa kurang dari 18 tapi lebih dari 8, maka kulit M hanya diisi 8 elektron saja. Jadi di sini diisi 8 elektron saja. Terus yang 1 elektron tadi bagaimana? Yang 1 elektron itu akan diisikan ke kulit N. Jadi seperti ini. Sehingga konfigurasi elektronnya untuk K19 itu adalah 2881. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya.
Kemudian pertanyaan berikutnya, menentukan elektron valensi. Jadi kita akan mencari elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, untuk K19, yang manakah yang kulit terluarnya? Kulit terluarnya adalah yang N. Berapa elektron pada kulit N? 1. Sehingga bisa kita tulis elektron valensinya sama dengan 1. Selanjutnya untuk nomor golongan. Nah, nomor golongan ini sama dengan elektron valensi. Tetapi untuk nomor golongan ditulisnya 1 itu menggunakan angka Romawi. Jadi ditulis nomor golongan sama dengan 1. Kemudian termasuk golongan apa? A atau B? Nah, karena kita masih belajarnya per kulit, maka satunya adalah 1A. Nanti di pembahasan yang mekanika kuantum baru akan diketahui golongan A atau B itu nanti akan kita pelajari di bab 3. Selanjutnya untuk nomor periode. Nomor periode itu sama dengan nomor kulit terluar. Kulit terluar di sini adalah kulit N. Kulit N itu kulit keberapa? Ya, hitung 1, 2, 3, 4. Jadi N itu adalah kulit ke-4. Sehingga nomor periodenya sama dengan 4. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Jika belum paham silakan diulang dan disimak kembali penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan konfigurasi elektron per subkulit atau mekanika kuantum. Konfigurasi elektron per subkulit atau mekanika kuantum harus memperhatikan 3 aturan, yaitu asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Pertama, asas Aufbau. Aufbau berasal dari bahasa Jerman yang artinya membangun. Aturan Aufbau berprinsip bahwa pengisian elektron pada orbital dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Orbital S mempunyai tingkat energi paling rendah dan berturut-turut makin tinggi untuk orbital P, D, dan F. Pengisian orbital dapat digambarkan dengan diagram berikut. Perhatikan tanda panah pada gambar. Jadi tanda panah dimulai dari kulit ke-1. Di sini ini adalah kulit ke-1, yaitu dimulai dengan 1S. Ya, jadi ikuti tanda panahnya. Jadi diagramnya ini kalau kita membaca dari sini 1S2, kemudian lanjut ke 2S2, kemudian 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, kemudian 4D10 dan seterusnya sampai 7P6 atau 8S2. Nah, urutan inilah yang harus kita ikuti ketika kita membuat konfigurasi elektron berdasarkan cara subkulit atau mekanika kuantum. Urutan pengisian elektron menurut kenaikan tingkat energi yang asas Aufbau ini, ya di sini kita lihat 1S2, 2S2, 2P6, dan seterusnya sampai 7P6 atau 8S2. Urutan ini harus benar-benar kita pahami. Keterangan. Yang disebut dengan kulit itu adalah angka yang ada di depan. Nah, ini adalah angka yang menunjukkan kulit. 1, 2, 2, yang angka di depan huruf ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 7. Kemudian untuk subkulit,
itu adalah huruf yang sesudah angka kulit tadi. Ini hurufnya. Ada S, S, P, S, P, dan seterusnya sampai P di sini. Ada S, P, D, dan F. Kemudian untuk orbital. Nah, di sini ada orbital S, P, D, dan F. Orbital S dia memiliki satu orbital atau satu kotak. Kemudian orbital P itu 3 orbital atau 3 kotak. Kemudian orbital D 5 orbital. Orbital F itu ada 7 orbital. Ini kalau kita lihat polanya untuk orbital itu ganjil S1, P3, D5, dan F7. Jadi silahkan diingat-ingat. Kemudian elektron. Elektron itu ditunjukkan oleh angka yang di posisi kuadrat. Nah, di sini yang posisi kuadrat yang di atas ini ya. 2, 2, 6, 2, 6. Nah, itu adalah menuju kepada jumlah elektronnya. Kemudian satu orbital itu dapat diisi dengan 2 elektron. Jadi kalau dia tadi misalnya seperti orbital D, dia ada 5 orbital, berapa boleh diisi elektronnya? Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ini kita tahu bahwa orbital diisi dengan 2 elektron yang arahnya seperti ini itu berarti searah jarum jam. Kemudian kalau yang seperti ini dia berarti berlawanan arah jarum jam. Contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dengan cara per subkulit atau mekanika kuantum untuk atom K4019 dan gambarkan diagram orbitalnya. Pertama, kita harus ingat terlebih dahulu yang urutan pengisian elektron menurut kenaikan tingkat energi yang asas Aufbau tadi. Nah, ini adalah urutannya dari 1s2 sampai 7p6. Nah, untuk atom K ini, jadi untuk atom K19 konfigurasi elektron dengan cara per subkulit atau mekanika kuantum itu kita lihat dia kan ada 19 elektron. Jadi kalian harus menambahkan elektron ini sampai sejumlah 19. Jadi kalau kita hafal urutan ini insya Allah aman ya. Nah, di sini kita lihat elektronnya kita butuh 19. Berarti kita mulai dari 1s2. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18, tambah 2 menjadi 20. Nah, ingat di sini tadi kita cuma butuh 19. 20 dengan 19 selisihnya 1. Berarti nanti yang kulit terluar itu dikurangi 1 menjadi 1s2, 2s2, 2p6 ini sama persis, tapi yang di ujung itu menjadi 4s1 bukan 4s2. Ketika kita jumlahkan elektronnya harus sama dengan nomor atom di sini. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 18 tambah 1 19. Jadi jumlah elektron yang di atas ini sama dengan nomor atom. Sampai di sini mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita akan membuat diagram orbital. Nah, tadi kan kita tahu S ada orbital S, P, D, dan F. Orbital S tadi ada 1 kotak. Kemudian orbital P ada 3 kotak. Jadi setiap bertemu dengan S, maka kita buat kotaknya 1 saja. Setiap bertemu dengan S, kita buat kotaknya 1 saja. Kemudian kalau kita bertemu dengan orbital P, maka kita buat kotaknya 3. Dan ingat kembali di sini, 1 orbital dapat diisi paling banyak itu 2 elektron. Jadi S2. Jadi 2 elektron ini diisikan ke sini dan seterusnya. Oh, maaf di sini salah ya.
Ini salah, mohon maaf. 4S1. 4S1 ini harusnya isinya 1, bukan 2, mohon maaf. Jadi tolong diganti nanti kalau di catatan kalian 4S1. Berarti di dalam kotak ini hanya ada 1 elektron yang searah dengan jarum jam yang berlawanan. Nanti jangan kalian tulis. Oke. Nah, mudah-mudahan paham di sini. Nanti kalian ulang-ulang lagi penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke larangan Pauli. Nah, inti dari larangan Pauli ini adalah suatu atom tidak akan memiliki 2 elektron dengan harga keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, si Pauli juga menyatakan bahwa jumlah elektron yang menempati sebuah orbital paling banyak 2 elektron dengan arah rotasi yang saling berlawanan. Hal tersebut berarti dalam bilangan kuantum NLM dan NLM itu pasti sama, namun dia pasti berbeda untuk bilangan kuantum spin. Spin ini tadi adalah yang menyatakan arah rotasi elektron. Contoh soal. Nah, dari gambar di bawah ini, manakah yang sesuai dengan prinsip larangan Pauli? Jadi tadi larangan Pauli diingat kembali, ada salah satunya apa? Berdasarkan prinsip larangan Pauli, setiap orbital hanya boleh ditempati maksimum atau paling banyak 2 elektron, dengan ketentuan arah rotasinya berbeda pada bilangan kuantum atau spin. Nah, berarti karena A, C, dan D ini arah rotasi 2 elektronnya ada yang sama, coba kita lihat. A ini sama di sini, arah rotasinya sama, berarti salah. Karena berdasarkan Pauli, itu dia harus arah rotasinya berbeda, ya, atau berlawanan arah. Ini sama, berarti salah yang A. Kemudian yang C ini juga sama, salah juga. Kemudian yang D ada ini yang sama, jadi salah juga. Kemudian yang B ini semuanya sudah berlawanan arah, jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita masuk ke kaidahan. Kaidahan menyatakan bahwa orbital-orbital dengan energi yang sama masing-masing diisi terlebih dahulu 1 elektron, arah spinnya yang sama. Setelah semua orbital masing-masing terisi 1 elektron, kemudian elektron akan memasuki orbital-orbital secara urut dengan arah yang berpasangan. Contoh yang pertama ini P2. Jadi ada orbital P2. P itu orbitalnya ada 3, jadi kita buat 3 kotak. Kemudian elektronnya ada 2. Jadi kita isikan elektronnya ada 2 di sini. Nah, berdasarkan kaidahan itu kita ngisinya satu-satu dengan arah sama, ya. Jadi dia misalnya dia punya 2 elektron, maka 2 elektron itu diisikan berurutan. Di 1 di sini, kemudian geser ke samping dan seterusnya. Nah, kalau dia 2 berarti elektronnya di sini cuma 2. Ada di posisi orbital ke-1 dan orbital ke-2. Ini yang benar. Jadi kalau ini salah ini. Yang ini salah. Tidak boleh dia langsung berpasangan seperti ini. Harus satu-satu. Jadi berdasarkan kaidahan, itu ngisi elektronnya harus satu-satu dulu. Satu-satu searah baru berpasangan. Ini salah. Yang benar yang ini, ya. Kemudian contoh kedua misalnya P4. P4 itu ditulisnya searah dulu semuanya 1, 2, 3. Dia ada 4, berarti balik lagi berlawanan arah ke sini 1, jadi 4 pas. Jadi tidak boleh ngisinya langsung berpasangan seperti ini salah. Ini salah, yang benarnya adalah yang seperti ini. Lanjut ke penulisan konfigurasi elektron. Jadi penulisan konfigurasi elektron itu ada 2 cara. Yang pertama berdasarkan tingkat energinya. Kalau berdasarkan tingkat energi, kita harus mematuhi asas Aufbau. Ya, jadi contohnya di sini Fe atau besi atau ferum 26. Jadi kita urutkan 1s2, 2s2, 2p6,
dan seterusnya. Nah, jadi kalau berdasarkan asas Aufbau, itu yang diisi duluan adalah yang 4S, bukan 3D. Karena tingkat energi yang 4S ini lebih rendah daripada yang 3D. Ya, jadi seperti ini kalau berdasarkan tingkat energinya. Kalau berdasarkan tingkat energi berarti kita harus mengingat kembali yang asas Aufbau, yang urutan tadi. Kemudian berdasarkan urutan kulitnya. Kalau berdasarkan urutan berarti dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, di sini dari 1S2 sampai 4S2, dari 1S2 sampai 4S2. Nah, lihat di mana bedanya antara urutan kulit dengan tingkat energi. Kalau tingkat energi di sini 4S2, kemudian 3D6. Kalau yang urutan kulit 3D6-nya yang duluan, baru 4S2. Mudah-mudahan di sini kalian bisa membedakan bagaimana penulisan baik menggunakan tingkat energi maupun berdasarkan urutan kulitnya. Selanjutnya, penyingkatan konfigurasi elektron. Penyingkatan konfigurasi elektron dapat dilakukan dengan meminjam lambang gas mulia. Gas mulia itu apa saja? Ada helium atau He, kemudian nomor atom He ini adalah 2. Kemudian Ne atau neon, nomor atomnya 10, Ar argon 18, kripton Kr36, xenon Xe54, dan radon Rn86. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita tulis ulang dulu yang asas Aufbau tadi. Kemudian ini ada batas-batas kapan akan digunakan He, Ne, Ar, dan seterusnya. Kita lihat contoh supaya lebih paham. Misalnya di sini ada atom atau unsur B, boron ya. Nomor atomnya 3. Jadi kalau berdasarkan aturan Aufbau, 3, kita cari 3. Ini 1S2, baru dapat 2 elektronnya. Dia butuh 3. Jadi 1S2, 2 tambah di sini kalau 2 tambah 2 4 berlebih. Jadi yang ini dikurangin 1. 2 dikurang 1 1. Berarti di sini 2 tambah 1 3. Jadi kita buat menjadi seperti ini. 1S2 2S1. Kemudian kalau kita ingin menyingkat, dapat disingkat menjadi B3 helium 2S1. Nah, di sini perhatikan nomor atom B itu kan 3. Nomor atom B itu 3. Gas mulia yang terdekat dengan 3 itu terdekat tapi lebih rendah daripada 3. Siapa? Helium. Jadi helium kita taruh di sini menggunakan kurung siku. Kemudian sesudah helium itu ada 2S. 2S. Nah, isikan 2S ini. Ya, jadi yang 1S2 ini disingkat menjadi helium. Kemudian contoh satu lagi, misalnya Fe26. Jadi tadi kita sudah buat konfigurasinya seperti ini, 1S2 sampai 3D6. Nah, untuk menyingkat itu dapat disingkat menjadi seperti apa? 26. Gas mulia yang terdekat dengan 26 tapi kurang dari 26. Terdekat tapi kurang dari, berarti ada Ar18. Nah, di sini kita bisa menyingkat Ar, kemudian Ar kan 18, berarti 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18. Jadi sampai di sini stop, sampai 18, 3 6, ini 18 itu diganti dengan Ar. Lanjut lagi, berikutnya ada 4S2 dan 3D6 seperti ini. Mudah-mudahan paham ya tentang penyingkatan konfigurasi elektron. Materi terakhir kita kali ini adalah tentang pengecualian dan penyimpangan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron suatu atom adalah khas, sehingga kadang-kadang terdapat beberapa atom yang konfigurasinya menyimpang dari aturan umum. Contoh di sini ada Cr24, 1S2, 2S2, 2P6, dan seterusnya sampai 3D4. Ternyata konfigurasi seperti ini kurang stabil. Nah, dia bisa berubah menjadi
1s2, 2s2 sampai 3d5. Coba perhatikan di manakah perbedaannya yang kurang stabil dengan yang stabil. Jadi yang kurang stabil itu kan 4s2, 3d4. Ternyata dia menjadi stabil seperti ini, 4s1 dan 3d5. Jadi satu elektron yang ada di 4s itu dieksitasikan atau dilepaskan ke 3d5. Kemudian contoh lainnya ada 29Cu, ini juga di ujung ini ada 4s2 dan 3d9, ternyata kurang stabil juga. Dia akan menjadi lebih stabil menjadi 4s1 dan 3d10. Ini ujungnya seperti ini. Nah, penyimpangan ini diketahui dari gambaran spektrumnya yang lebih cocok jika konfigurasi elektronnya digambarkan seperti yang menyimpang ini. Jadi, spektrumnya ketika dilihat dia lebih cocok dengan yang menyimpang ini. Adanya penyimpangan itu diperkirakan karena adanya perbedaan yang sangat kecil tingkat energinya, maksudnya antara 4s2 dengan 3d4 ini juga. Jadi karena perbedaan tingkat energi yang sangat kecil antara 4s dan 3d, sehingga terjadi pelepasan elektron dari 4s ke 3d. Nah, selain karena selisih tingkat energi yang kecil, ada alasan lain juga. Misalnya seperti yang terjadi pada Fe, ini juga kurang stabil. Dia menjadi stabil dengan melepaskan dua elektronnya menjadi Fe2 positif. Fe2 positif. Nah, yang dilepaskan bukan yang 3d6 tapi yang 4s2. Jadi di sini lihat bedanya. Setelah Fe2 positif, 4s-nya tidak ada lagi di sini. Jadi artinya elektron yang 4s ini dilepaskan. Nah, jadi sampai di sini materi kita selesai untuk konfigurasi elektron. Mudah-mudahan banyak yang kalian pahami. Jika masih banyak yang belum paham, maka silakan kalian perhatikan videonya berulang-ulang sampai benar-benar paham. Dan yang belum paham bisa kita diskusikan di kelas. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.